Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Amal Salsabila dengan NIM 058. Oke, saya akan memulai dengan membahas sebuah era krusial periode kejayaan militer dan transformasi politik dalam sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama 90 tahun, dan dalam periode ini relatif singkat itu, kekhalifahan relatif singkat berubah dari sebuah komunitas berbasis tribal menjadi sebuah imperium yang membentang luas. Kita akan menelusuri bagaimana dinasti Umayyah didirikan, mencapai puncak kekuasaan, dan meninggalkan warisan abadi sebelum akhirnya runtuh. Oke, di sini ada asal-usul dan pergeseran kekuasaan. Untuk memahami Umayyah, kita harus kembali ke akar silsilah yang mempertemukan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Semua kabilah besar di Makkah berasal dari leluhur yang sama, Abdu Manaf. Nah, dari Abdu Manaf muncul dua cabang utama, yaitu Abdu Syams yang menurunkan Umayyah dan Hashim. Bani Umayyah, keturunan Umayyah, melahirkan tokoh-tokoh penting seperti Utsman dan Muawiyyah bin Abi Sufyan. Jalur Hashim adalah jalur tempat Nabi Muhammad SAW berasal. Garis ini kemudian melahirkan Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib melalui Abu Thalib, dan Abbasiyin, keturunan Al-Abbas. Nah, persaingan antara Bani Umayyah yang merupakan klan aristokrat kaya di Makkah pra-Islam, dan Bani Hashim seringkali memicu konflik. Persaingan ini mencapai klimaksnya dalam sejarah politik Islam. Nah, dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Abi Harb ibnu Umayyah. Pengakuan Muawiyah sebagai khalifah terjadi melalui peristiwa Tahkim. Peristiwa ini mengakhiri Perang Siffin dan secara efektif mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Perubahan struktural paling signifikan adalah transisi dari sistem pemilihan khalifah yang demokratis melalui musyawarah menjadi kekuasaan raja yang diwariskan sebagai turun-temurun, dikenal sebagai monarki heredity. Nah, dinasti Umayyah ini bertahan selama 90 tahun dengan total 14 khalifah yang semuanya diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah. Muawiyah segera memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Langkah ini memperkuat posisinya di Syam, basis pendukung utamanya. Nah, kontroversi ini memuncak pada tahun 676 Masehi ketika Muawiyah mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Tindakan ini ditentang banyak sahabat karena berlawanan dengan janji Muawiyah pada Hasan. Penolakan terjadi sistem monarki hereditar ini kemudian memicu tragedi Karbala yang semakin memperkuat oposisi Syiah terhadap Umayyah. Nah, dinasti Umayyah melihat pergantian 14 khalifah. 3 khalifah secara khusus meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Yang pertama ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini beliau dikenal sebagai pendiri sejati. Kedua, karena berhasil menyatukan kembali kekhalifahan setelah gejolak sukses. Prestasi besarnya adalah Arabisasi administrasi, menjadikan bangsa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan sebelumnya. Administrasi menggunakan bahasa lokal seperti Yunani dan Persia. Ini menyatukan birokrasi dan identitas kekhalifahan. Nah, ada juga dia arsitektur simbolis. Pembangunan Kubat As-Sahra, Dome of the Rock di Yerusalem, sebuah mahakarya arsitektur di Islam awal. Nah, selanjutnya itu ada Awali bin Abdul Malik. Nah, di sini masa puncak kejayaan dan ekspansi terluat dinasti Al-Walid dikenal karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, dan pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang menjadi salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia saat itu. Nah, kesejahteraannya ini beliau menyediakan dana untuk merawat orang sakit, orang cacat, dan kaum miskin, menunjukkan perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat. Lanjut ada Umar bin Abdul Aziz.
seorang khalifah reformis yang sering disebut Khulafaur Rasyidin kelima. Dalam masa jabatannya yang singkat, beliau menghapus diskriminasinya tersebut terhadap Muslim atau non-Arab Mawali dan menghentikan pemungutan pajak yang tidak adil kepada mereka. Ada juga reformasi awal, menghentikan praktik kemewahan istana dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah ke kas negara, Baitul Mal. Beliau juga mendorong penyebaran Islam melalui dakwah bukan semata-mata militer. Nah, selanjutnya ada perluasan wilayah. Di sini ada 3, yaitu Front Asia Kecil. Front Asia Kecil itu melawan bangsa Romawi dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua ada Front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Yang terakhir ada Front Timur, menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, Amudarya, dan ke arah selatan menyusuli wilayah India bagian barat. Nah, kekuasaan. Ekspansi dinasti Umayyah merupakan pencapaian militer paling spektakuler di abad pertengahan awal. Nah, yang hasilnya kekuasaan Umayyah itu pada puncaknya meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, Anatolia, Irak, Persia, dan Afghanistan, dan bahkan hingga ke negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Nah, untuk mengelola imperium yang membentang dari Atlantik hingga Asia Tengah, Umayyah mengembangkan struktur birokrasi yang canggih yang disebut tata pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa tata pemerintahannya, yaitu yang pertama An-Nidam al-Idari, sistem administrasi dan surat menyurat negara termasuk Diwan al-Haraj, pajak tanah, dan Diwan al-Rasail, kantor pos atau persuratan. Ini memastikan komunikasi dan pengumpulan pajak berjalan lancar di seluruh kekhalifahan. Yang kedua ada An-Nidam al-Mali, sistem keuangan negara, mengelola pendapatan dari haraj, pajak tanah, jizya, pajak non-muslim, dan zakat. Yang ketiga ada An-Nidam al-Harbi, sistem militer, mengorganisir pasukan darat dan laut, mencatat nama-nama tentara, gaji, dan logistik. Ini vital untuk mempertahankan wilayah yang luas. Selanjutnya ada An-Nidam al-Qadai, sistem peradilan, mengatur penunjukan qadi atau hakim di berbagai wilayah untuk menegakkan hukum Islam. Nah, yang terakhir ada An-Nadar fil Madalim, pengawasan terhadap kezaliman. Ini adalah semacam mahkamah agung atau pengadilan tinggi untuk menerima pengaduan dari rakyat yang merasa dizalimi oleh penjabat negara. Nah, di sini ada beberapa juga faktor kemundurannya. Meskipun sangat kuat militer dan administratifnya, dinasti Umayyah juga runtuh pada tahun 750 Masehi karena kelemahan internal dan tekanan eksternal. Yang pertama itu ada persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Nah, terdapat persaingan yang tidak sehat dan perebutan kekuasaan dan intrik politik seringkali terjadi, terutama setelah Al-Walid I yang mengganggu stabilitas politik dan melemahkan kesatuan dinasti. Nah, yang kedua ada ketidakmampuan para khalifah sesudah Hisham. Setelah Khalifah Hisham bin Abdul Malik, terjadi ketidakmampuan para khalifah penerusnya untuk mengendalikan imperium yang luas itu. Yang ketiga, itu ada gerakan oposisi kaum Syiah dan Khawarij. Dinasti ini menghadapi perlawanan keras dan terus-menerus dari kaum Syiah dan Khawarij. Yang keempat, ada rasa tidak puas Muslim non-Arab. Nah, Mawari seringkali diperlakukan secara diskriminatif oleh Muslim Arab dalam hal jabatan dan pajak. Ketidakpuasan ini menjadi basis sosial yang mudah dimobilisasi oleh oposisi. Yang terakhir adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan Syiah dan Al-Mawali, Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abi Muslim Al-Khurazani berhasil mengobarkan revolusi dan menggulingkan Marwan II, Khalifah Umayyah terakhir pada pertempuran Sungai Zab tahun 750 Masehi. Nah, dinasti
dapat kita simpulkan, dinasti Umayyah adalah masa transisi dari kekhalifahan spiritual menjadi kekaisaran politik yang dicirikan oleh ekspansi militer besar-besaran, reformasi administrasi melalui 5 departemen An-Nizam, dan pembangunan arsitektur yang megah. Mereka berhasil menyebarkan Islam dari Spanyol hingga Asia Tengah. Namun, kegagalan dalam mengatasi suksesi monarki, diskriminasi sosial, dan oposisi politik menyebabkan runtuhnya dinasti di Damaskus. Meskipun demikian, warisan pemerintahan peradaban mereka menjadi fondasi bagi kejayaan Islam dan masa Abbasiyah dan di Spanyol. Oke, sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.